slot terakhir, nyawa terakhir untuk kedua tim di match penutupan group stage. Mari kita saksikan bersama-sama di Land of Dawn, EVOS SG, Aum dan juga Cyber XC, XXX. Gak apa-apa lah, XXX juga gak apa-apa. Oke, udah ada GPL, Potato dan Girl di arah mid lane. Sedangkan di arah top dan bottom lane-nya sudah ada Soul dan juga Tit yang akan saling berhadapan dengan Herit dan juga Benedetta. Ini enak sih mirroringnya di area bawah dari CyberX langsung mempertemukan Tit dan juga Pokemon. Iya. Harusnya Pokemon agak kesulitan ya berhadapan dengan seorang Tit, tapi kita akan saksikan juga apakah Heritnya masih bisa cukup bertahan karena kita tahu dia Pokemon cukup berat. Galak banget dari Riley. JPL nyaris saja merenggang nyawa, tinggal tersisa. Itu dikit banget sih HP dari Rafaela. Ya, dia sekarat banget dan dia juga belum menggunakan Holy Healing, belum level 2 juga. Masih harus bertahan dengan darah. Dan kita lihat TNT-nya udah sekarat full maut banget di tangan seorang Girl. Belum ada backup damage yang dilakukan dan membiarkan seorang Lunox sekarat begitu aja. Ya, Riley tahu betul di area bawah besar kemungkinan untuk memenangkan lane-nya. Dia langsung ngebantuin ke area bawah Pokemon. Di-press habis-habisan oleh Tit. Tapi EVOS SG tidak membiarkan hal itu begitu saja. Karena JPL sudah muncul dari bottom lane. Synthropy-nya dikeluarkan. JPL masih bisa diselamatkan. Benar banget. Dan membuat space untuk seorang Link dari No. Mendapatkan gold buff. Tapi kali ini Tit benar-benar menjaga lane-nya. Walaupun ada seorang GPL yang dapat memberikan Holy Healing ke arah seorang Pokemon. Tapi tetap saja ada No di sana yang mencoba untuk masuk. Belum ada banget. Tempest Snowblade dikeluarkan, JPL akhirnya ditumbangkan. No, coba untuk kabur tapi sayangnya pertukaran nyawa yang begitu mengerikan. EVOS SG masih sempat untuk men-take down No. Nggak Support worth it. tuker jungler. Iya, nggak worth it banget. Nggak ini sih, sayang sih. Sayang banget sih. Karena aku pikir tadi No-nya bisa selamat tapi ternyata nggak bisa. Bahkan kehilangan nyawa yang kita lihat back to mid lane. Sudah ada Potato dan juga Girl. Dan Turtle yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Mencoba untuk diamankan oleh tim EVOS SG. Potato di sana bersama dengan GPL dan juga Girl. Tapi di sisi lain di arah top lane-nya Soul sendirian dan reward manipulation dilakukan oleh seorang Girl. Mencoba untuk mukul mundur di sana dan baru dia mendapatkan seorang buah Turtle. Bahkan Lunox yang diamankan. Dan Benedettanya pun Potato di arah early seperti ini mendapatkan 1 poin kill dan juga 1 poin assist. Pertempuran untuk CyberX kayak mereka terpencar-pencar dan tidak membackup satu sama lain, membuat EVOS SG dengan mudah bisa ngedapetin satu persatu. Iya, dan juga tadi Linknya masih di base tadi baru respawn dan dia nggak sempet buat datang dekat dengan turtle-nya dengan cepat juga sih. Karena memang untuk di bagian tengah tadi tuh ngebiarin juga Harit yang ada di bottom lane. Harit yang nggak ngebantu sama sekali dan akan bisa unggul sekarang dari segi level atas Tit. Karena kalau misalnya dia ngebantu juga ke arah midnya, iya udah telat juga. Tapi ya bagusnya adalah dia pede banget. Maksudnya 4 lawan 5 sih. Yeah. Jadi yang di area dari turtle-nya dan itu masih bisa dimenangkan oleh EVOS SG. Betul sekali. Dan kalau kita lihat juga dari segi networknya masih udah lumayan jauh malah. Hampir 2000. Dan ini nih di arah early seperti ini 2000 udah cukup besar banget. Karena baru masuk ke menit keempat setelah tadi objektif Turtle diamankan Potato. Bahkan kali ini Pokemonnya dengan Jamal Force mengeluarkan ke arah seorang relay. Kali ini reward manipulation juga. Ternyata Lunox masih mundur ke belakang sana mencoba untuk dikejar. Convert Memories dikeluarkan juga oleh seorang Potato di sana. Dan Nyander masih bisa mundur. Double kill diamankan oleh seorang Potato. Awal yang sangat baik pastinya, dia udah ngedapetin level 7. Berbeda satu level dengan No yang seharusnya punya mobilitas sangat tinggi. Iya, dan No-nya di sini kayak masih belum bisa ngebantu lagi dan lagi ya untuk teman yang lain. Karena ya sudah mulai masuk dari EVOS yang mulai mengganggu pergerakan di jungle. Itu dia, soalnya aja berani banget lihat dia pakai Paquito mencoba untuk mencuri dari orange buff, nyatanya gagal. Dan sekarang No yang mencoba untuk kabur-kaburan, nggak mau sampai digangguin oleh Soul. Level Soul bahkan lebih tinggi daripada No. Iya, beda satu level. Disitulah mungkin dia lebih pede ya, Bude dan juga Om Wawa. Bahkan tadi kalau kita lihat, tadi masih ada yang level 4. Itu kalau nggak salah dari relaynya. Ini sekarang dari area Turtle juga udah difokusin oleh EVOS SG. Semakin menjauhkan gap network dan juga level yang dimiliki. Bener banget. Ini dari segi ekonomi udah kalah jauh, dari segi skor juga udah lumayan kalah. Dan ini membuat CyberX sepertinya harus kembali memutar otak bagaimana mencari farmingan yang lebih baik, mencari pundi-pundi yang lebih baik, atau bahkan dia punya Chow.
setidaknya melakukan penculikan terhadap satu hero ke Pokemon kah atau ke GPL kah, supaya mendapatkan poin-poin setidaknya kill dan juga poin-poin gold. Riley udah sampai menggunakan flickernya untuk kabur di area mid lane. Gak ada yang mau melakukan kesalahan sedikit pun. CyberX juga sudah menyadari ini adalah nyawa terakhir mereka dengan EVOS HG. Mereka bermain seperti biasa kayak oke, mereka masih farming ke area jungle, ngepres juga. Yandere berusaha untuk muterin jungle-nya, cari informasi ada di mana EVOS HG. Ya, yang cukup mengerikan sebenarnya adalah bagaimana Brody-nya yang hampir tidak terganggu sama sekali dengan adanya Benedetta bersama dengan Lee. Yang dimana dia seharusnya menjadi target bulan-bulanan utama. Tapi diam-diam di Battleman sana, bahkan kembali ke arah mid lane-nya di sini. Mega kill diamankan oleh seorang Potato di menit menuju ke 6 seperti ini. Sudah mendapatkan 4 kill walaupun dari tim CyberX mendapatkan objektif di bottom lane. Tapi ini cukup merugikan juga untuk tim EVOS karena mereka harus kehilangan Pokemon dan juga bottom lane-nya. Ya, at least di sini CyberX juga mulai mengejar ketertinggalan dengan menukarkan. Teman mereka memang ditumbalkan, tapi ini objektif mereka tetap berfokus. Mencoba untuk melakukan split terus-terusan. Menghindari peperangan yang ada sedangkan EVOS HG. Mereka yang kayak mencari terus-menerus. Benar, dan juga kayak orange buff-nya yang dimakan oleh Soul itu ngefek banget sih, dan ini bakal membuat CyberX kayak agak sedikit tertekan dari segi jungle ketika junglernya mencoba untuk melakukan farming. Knockout kali ini dikeluarkan oleh seorang Soul, bahkan membuat terpaksa TNTK mundur ke belakang, harus kembali dan Turtle juga mulai hadir lagi. Yang kedua, GPL sendirian kali ini belum ada Wave Dragon dari seorang Relay. GPL-nya harus hati-hati sendirian di sana. Knife for a knife dikeluarkan oleh Andir kali ini. Holy Baptism membuat seorang Benedetta-nya terstun dan harus kembali ke base sampai ke 17 detik ke depan. Iya, dibalikin secara paksa ya, dan ditumbangkan membuat EVOS HG terbuka sudah untuk mendapatkan Turtle tanpa adanya kontes, dan CyberX kembali hanya bisa mencari farming pattern yang lebih baik lagi, mencari celah. Karena EVOS HG, walaupun mereka kehilangan satu turret, dibalasnya itu banyak banget. Seperti ada bottom lane, mereka memang kehilangan satu, tapi CyberX dibalas dengan 2 turret hilang. Jadi setiap apapun yang didapatkan CyberX, EVOS HG berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan lebih lagi. Iya, dia nggak mau kalah, dia nggak mau rugi bandar. Tapi kita lihat Potato-nya udah kena Wave of Dragon di sana. Coba untuk mundur terlebih dahulu, kalian Pokemonnya mendapatkan 1 poin kill ke arah seorang Lily. Bahkan Potato bisa mendapatkan kill ke arah seorang TNKK-nya. 4 orang di sana, flicker ke depan kali ini. Reward manipulation dikeluarkan, Relay double kill dipunahkan, bahkan menuju triple kill ternyata diambil oleh seorang girl. Objektif yang luar biasa, 4 orang harus tumbang, tersisa tinggal Benedetta-nya. Fight yang sangat menguntungkan untuk EVOS HG. CyberX mereka nggak tahu siapa yang harus mereka fokuskan terlebih dahulu. Mereka nggak menghitung damage yang dimiliki oleh Potato. Kepisah Terpencar, iya, jadi mereka nggak fokus mana yang harus mereka hadapi terlebih dahulu. Dan sekarang Yandere yang berada di area mid lane. Gila, tapi kali ini final blow-nya nggak bisa menyelamatkan diri dari tekanan dari seorang Soul. Bahkan TNTK Relay cukup terlambat untuk membantu seorang Yandere. What happened, CyberX? What happened? Mereka lebih karena misfokus. Oh, masih lanjut. EVOS HG nggak mau berhenti. Mereka masih mau terus-terusan perang dan mendapatkan objektif, mendapatkan kill pula, poin-poin terus-menerus mereka dapatkan. Gak terhentikan EVOS HG. Gragas langsung ke arah inhibitor di area tengah dengan 1 katapult. Final blow coba dikeluarkan oleh seorang Benedetta-nya, tapi itu akan membuat percobaan bunuh diri karena seorang Pokemon-nya dengan zaman Force mendapatkan poin kill kepada seorang Yandere. Walaupun tadi sudah ada ultimate yang dikeluarkan oleh seorang Tit, nggak membuahkan hasil, nggak akan membuat seorang Harriet-nya tumbang. Yap, dengan satu synchrovision penutupan. Oke, back to the game setelah pause yang terjadi. Lord sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down, dan 4 player dari CyberX mencoba untuk ke arah Lordnya. Udah mencoba untuk men-secure dari ambushnya. Nikno-nya masih mencoba untuk melakukan jungle terlebih dahulu. Belum mau terlalu gegabah, belum mau memulai untuk peperangan. Ya, kalau itemnya dari Rafaela ini cukup unik ya, kalau kita lihat ada Dreadnought Armor 1. Dan habis itu ada Brute Force. Fokusnya ke area mempertahankan diri ya. Iya, itu pertahanan. bener-bener physical defense-nya tebel.
Iya, karena emang ada Link dan juga Benedetta, bahkan juga ada cowok yang bisa menculik kapanpun, dan Lord bisa diamankan oleh tim EVOS SG. Potato kali ini berjibaku bersama-sama dengan orang Pokemon di sana. Bahkan sudah ada GPL dan juga Girl yang akan melakukan setup ke arah depan, di mana detik ITNTK dan juga Relay. Ya, dan CyberX seperti yang kalian bicarakan tadi, mereka mencoba untuk melakukan split. Tapi respon dari EVOS SG itu sangat cepat. Soul langsung nge-mirroring apa yang dilakukan oleh No, dan yang dilakukan oleh No jadi terlihat kayak ya udah, ini memang EVOS SG mau nge-push 3 lane, apalagi ada super minion. Jadi bukan menjadi masalah untuk EVOS SG kali ini. Split push yang dilakukan oleh No. Ya mereka masih akan bisa langsung nabrak tengah juga ya. Iya, di mana lagi ada dari Wolfgang Promotion dikeluarkan oleh seorang Yves-nya, bahkan mendapatkan 1 poin turret di arah terakhirnya. No-nya mundur ke depan, bahkan mencoba untuk menghancurkan arah top lane-nya di sana. 4 melawan 5. Oh, teman-temannya ditinggalkan. Lordnya sudah berada di area base milik CyberX. EVOS SG menunggu wave minion selanjutnya. Tapi zaman sudah dikeluarkan. Riley dalam bahaya, tapi dalam belakang Tempest of Blade dimunculkan, tiada yang tumbang sama sekali dari EVOS SG. Soul berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan pergerakan dari Tilt, tapi Tiltnya juga sangat-sangat low. Kill pertama dari EVOS SG tidak didugalkan dengan siapapun. CyberX berusaha untuk sekuat tenaga menahan gemburan dari EVOS SG. Riley-nya tidak bisa untuk selamat, dan ditambah satu persatu dari CyberX pun menghilang bersamaan dengan base milik CyberX. EVOS SG melakukan game sangat baik, menaklukkan CyberX dan akan melaju ke babak playoff slot terakhir untuk EVOS